Sang Bayang di Senja Majapahit. Latar, tahun 1478, di penghujung masa kejayaan Majapahit. Langit merah jingga membakar horizon di atas rimbunan hutan Trowulan. Di tepi sendang yang tenang, asap dupa melingkar dari altar batu, dan di sana berdirilah Ki Arya Wiratama, seorang cantrik tua penjaga naskah-naskah rahasia keraton. Hari itu adalah hari terakhir sebelum kerajaan yang ia layani selama puluhan tahun benar-benar runtuh. Rakyat mulai meninggalkan istana, bala tentara Demak semakin dekat, dan di antara kabar kehancuran itu, satu nama berbisik dari mulut ke mulut. Sabdo Palon, sang penasehat gaib, abdi raja yang konon bukan manusia sepenuhnya. Ki Arya menatap jauh ke arah Cakrawala, ke arah reruntuhan candi-candi yang pernah menjadi pusat pemujaan dewa. Ia teringat masa mudanya, ketika Majapahit masih tegak megah. Saat itu, ia sering melihat sosok berpakaian putih berjalan tanpa bayangan di pelataran istana. Tak ada yang berani menegurnya, sebab kata orang, ia adalah Sabdo Palon, lambang kebijaksanaan sekaligus rahasia terdalam Majapahit. Di tengah malam yang dingin, Ki Arya menulis dalam daun lontar terakhirnya. Bila zaman berganti, dan tanah Jawa dipenuhi kabut kelupaan, maka roh Sabdo Palon akan kembali. Ia bukan untuk memerintah, tapi untuk mengingatkan, bahwa keagungan sejati tak pernah lahir dari pedang, melainkan dari kesadaran jiwa. Ketika tulisan itu selesai, suara gamelan dari arah istana terdengar lirih, seolah dimainkan oleh tangan tak kasat mata. Angin membawa harum bunga kenanga dan suara itu bergema lembut, seperti pesan dari alam gaib. Aku belum pergi, hanya bersembunyi dalam hati anak-anak Nusantara. Keesokan harinya, Majapahit jatuh. Rakyat tercerai-berai, dan nama Sabdo Palon perlahan berubah menjadi mitos yang hanya dibisikkan di antara para spiritualis dan dalang tua. Namun di tengah reruntuhan itu, Ki Arya menyelamatkan lontarnya dan membawa pergi ke kaki Gunung Lawu, tempat ia percaya roh-roh leluhur bersemayam. Di sana, di antara kabut dan cemara, ia bertemu seorang pengembara berpakaian putih yang tersenyum tanpa kata. "Apakah kau Sabdo Palon?" tanya Ki Arya dengan suara bergetar. Orang itu hanya menatapnya, kemudian berkata pelan, "Nama hanyalah bunyi, tapi makna tak pernah mati. Majapahit mungkin runtuh, tapi yang sejati hanya bersembunyi menunggu waktu." Setelah malam itu, Ki Arya tak pernah terlihat lagi. Hanya ditemukan naskahnya di dalam gua batu, dengan tulisan yang menjadi awal legenda Sabdo Palon. Naskah itu kelak menjadi bahan perenungan bagi para peneliti spiritual Nusantara berabad-abad kemudian. Dan dari sanalah kisah ini dimulai. Kisah tentang simbol yang tak sekadar mitos, tetapi cermin bagi jiwa bangsa Indonesia. Jejak di Gunung Lawu. Kabut tebal menggantung di lereng Gunung Lawu ketika Ki Arya Wiratama menapaki jalan setapak berbatu menuju puncak. Di belakangnya, suara burung-burung malam bercampur dengan desir angin yang membawa aroma dupa dan tanah basah. Ia telah meninggalkan Trowulan seminggu lalu, membawa hanya dua benda, naskah lontar yang berisi ajaran terakhir Majapahit, dan tongkat kayu jati yang diwariskan gurunya. Gunung Lawu bukan sekadar gunung bagi orang Jawa. Ia adalah batas antara dunia yang kasat mata dan dunia gaib. Di sanalah, menurut para petapa tua, bersemayam roh-roh leluhur yang menjaga keseimbangan antara raga dan jiwa, antara kekuasaan dan kesadaran. Ki Arya datang bukan untuk mencari keselamatan, tetapi untuk menemukan makna di balik bisikan Sabdo Palon, nama yang kini menghantui setiap malamnya. Malam itu ia berhenti di pelataran sebuah sendang kecil. Di tepi air, ia menyalakan dupa dan membaca mantra lama. "Sirah Hyang Parama, bukakan mata batinku, agar dapat kulihat bukan dengan mata ini, melainkan dengan cahaya di dalam diriku." Air sendang bergetar perlahan. Dari permukaannya muncul pantulan wajah seorang laki-laki berpakaian putih. Rambutnya terurai, matanya dalam dan tenang, dan suaranya bergema dari segala arah. "Engkau mencari Sabdo Palon." "Aku mencari kebenaran," jawab Ki Arya lirih. "Kebenaran tidak bisa dicari. Ia hanya bisa diingat kembali." Seketika suasana hening. Angin berhenti berhembus. Hanya terdengar detak jantung Ki Arya sendiri, keras dan tak beraturan. Sosok itu kemudian berkata,
Majapahit runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena kehilangan keseimbangan batin. Ketika manusia lebih mencintai tahta daripada kesadaran, maka runtuhlah segala tatanan. Aku adalah suara yang tersisa dari nurani itu. Aku bukan dewa, bukan jin. Aku adalah ingatan dari kejernihan yang pernah kalian miliki. Ki Arya berlutut. Air matanya jatuh ke tanah yang lembab. Ia mulai memahami bahwa Sabdo Palon bukan makhluk yang berdiri di hadapannya, melainkan simbol dari kesadaran leluhur yang telah lama dilupakan bangsanya. Hari berganti hari. Ki Arya menetap di lereng Lawu, membangun gubuk kecil di antara hutan pinus dan batu-batu andesit. Ia menulis kembali ajaran-ajaran yang terlintas dalam meditasinya, membentuk naskah yang kelak dikenal sebagai Serat Sabda Lawu. Dalam naskah itu tertulis, barang siapa mendengar suara dari dalam dirinya, itulah Sabdo Palon yang sejati. Ia berbicara bukan melalui mulut, tapi melalui keheningan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, sekelompok pengungsi dari Majapahit yang tersisa datang ke gubuknya. Mereka lapar, ketakutan, dan putus harapan. Salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda bernama Raden Jakasatru, bekas prajurit muda yang kehilangan keluarganya dalam peperangan. "Aku mendengar kau tahu rahasia Majapahit," katanya dengan suara bergetar. "Apakah benar ada kekuatan yang bisa menghidupkan kembali kejayaan kita?" Ki Arya menatapnya lama. Yang bisa dihidupkan hanyalah kesadaran, bukan kekuasaan. Sabdo Palon tidak datang untuk menegakkan kerajaan baru, tapi untuk menuntun manusia mengenali dirinya. Namun pemuda itu tak puas. Malam itu juga ia mencuri sebagian naskah Ki Arya dan melarikan diri. Sejak saat itu, Ki Arya tahu bahwa pesannya akan tersebar dalam berbagai versi. Ada yang memahaminya sebagai ajaran kebijaksanaan, ada pula yang menafsirkannya sebagai mantra kekuasaan. Bulan berganti menjadi tahun. Tubuh Ki Arya mulai renta, tetapi matanya masih menyala dengan cahaya yang sama. Suatu malam, ketika kabut menutupi seluruh gunung, suara itu datang lagi. "Waktumu hampir tiba. Serahkan ajaranmu kepada angin. Biarkan ia menemukan generasinya sendiri." Ki Arya menutup mata. Ia menanam lontar terakhirnya di bawah batu besar, menatap langit yang terbuka oleh cahaya halus di balik kabut. Dalam keheningan itu, ia berbisik, "Sabdo Palon, aku paham kini. Engkau bukan masa lalu, engkau adalah janji yang belum selesai." Pagi berikutnya, gubuknya kosong. Hanya tersisa abu dupa, tongkat kayu, dan batu yang bergetar halus seolah menyimpan denyut kehidupan. Penduduk sekitar mengatakan, malam itu terdengar gamelan samar dari arah puncak, dan angin membawa suara. "Sira Sabdo Palon, ora lunga, mung ndelik, ngenteni wektu." Sabdo Palon tidak pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu. Dan waktu itu, sebagaimana naskah menulis, akan datang ketika manusia lupa siapa dirinya. Sabda yang terpendam. 4 abad berlalu sejak kabar tentang hilangnya Ki Arya Wiratama di lereng Gunung Lawu menjadi legenda di kalangan masyarakat sekitar. Waktu menghapus jejak langkahnya, namun tidak bisikan yang ia tinggalkan. Di antara kabut Lawu dan bisu batu-batu tua, naskah yang ia tanam menunggu untuk ditemukan. Tahun 1927, di masa Hindia Belanda, seorang arkeolog muda bernama Raden Arya Seta Wiradipa dikirim ke wilayah Karanganyar untuk membantu ekspedisi arkeologi kolonial. Namun Arya Seta bukan sekadar ilmuwan. Ia adalah keturunan keluarga tua yang masih menyimpan keyakinan terhadap ajaran leluhur Jawa. Dalam darahnya mengalir cerita-cerita yang dibisikkan oleh neneknya tentang Sabdo Palon yang akan kembali ketika dunia kehilangan arah. Di kaki Gunung Lawu, ia mendirikan tenda kecil bersama timnya. Tugas resmi mereka adalah meneliti reruntuhan candi-candi kecil yang tersebar di lereng. Tapi di dalam hati Arya Seta, ada misi yang lebih pribadi. Ia ingin mencari jejak Sabdo Palon, suara misterius yang katanya masih bergema di antara kabut. Suatu pagi, kabut menebal luar biasa. Seekor burung elang melintas di langit lalu menghilang begitu saja, dan udara menjadi senyap. Saat para pekerja menggali tanah di dekat batu besar yang ditumbuhi lumut,
Sekop mereka mengenai sesuatu yang keras. Aryaseta berlutut, menyingkirkan tanah dengan tangan. Di bawahnya, ia menemukan sebuah wadah batu persegi kecil tertutup rapat dengan segel tanah liat berukir simbol matahari dan ombak. Ketika segel itu dibuka, aroma dupa dan getah pinus menyeruak, seolah benda itu baru saja ditanam kemarin. Di dalamnya terdapat lontar-lontar berdebu, namun masih utuh. Huruf-huruf Jawa kuno tertulis rapi dalam tinta hitam yang belum pudar. Di halaman pertama terukir tulisan, "Iki sabda lawu. Kang maca kudu resik atini. Amarga sabda iki ora kanggo daya, nanging kanggo rasa." Ini adalah sabda lawu. Siapa yang membaca harus bersih hatinya, sebab sabda ini bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kesadaran. Aryaseta tertegun. Ia merasakan hawa hangat merambat dari ujung jarinya. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lirih, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Aku ora lunga, mung dhelik. Aku tidak pergi, hanya bersembunyi." Sejak hari itu, Aryaseta tak lagi tidur dengan tenang. Setiap malam ia mendengar gamelan samar di telinganya, seperti musik yang mengalir dari masa lampau. Rekan-rekannya mengira ia mulai terganggu pikirannya, tapi ia yakin naskah itu bukan benda mati. Ia membaca setiap halaman dengan penuh hormat, menyalin huruf-hurufnya ke dalam buku catatannya, dan di sela-selanya ia menemukan pesan yang mengguncang hatinya. Bila zaman berganti dan tanah airmu dijajah, maka carilah sabdo palon bukan di candi, bukan di kitab, tapi di dalam jiwamu sendiri. Ia adalah cermin yang memperlihatkan wajah bangsa yang lupa. Pesan itu membakar dadanya. Di tengah penjajahan yang merendahkan martabat rakyat, kata-kata itu terasa seperti panggilan. Ia mulai menulis artikel rahasia berjudul "Sabda dari Gunung Lawu", yang diselundupkan melalui jaringan pergerakan nasional di Yogyakarta. Tulisan itu tidak pernah menyebut nama Sabdo Palon secara langsung, tetapi menyiratkan bahwa Indonesia harus kembali kepada jiwa yang menyatukan antara bumi dan langit, antara raga dan rasa. Namun pemerintah kolonial curiga. Salah satu pengawas Belanda yang ikut dalam ekspedisi, Van der Hout, menemukan catatan pribadi Aryaseta dan menganggapnya sebagai bentuk perlawanan halus. Ia menyita naskah lontar dan mengirimkannya ke Batavia. Malam itu, tenda Aryaseta dibakar, dan sang arkeolog menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun kemudian, penduduk di desa Cemoro Sewu bersumpah melihat seorang pria berpakaian putih duduk di tepi sendang, membaca sesuatu dengan suara lirih. Ketika mereka mendekat, sosok itu lenyap dalam kabut. Di tempatnya hanya tersisa satu halaman lontar yang belum hangus, bertuliskan, "Sabdo palon ora mung sejatine wong Jawa, nanging sejatin Nusantara, pangeling marang kauru sing suci, nalika bangsa durung ilang rasa." Sabdo palon bukan milik orang Jawa semata, tetapi milik seluruh Nusantara, pengingat akan pengetahuan suci, ketika bangsa ini belum kehilangan rasa. Tahun-tahun berlalu, Perang Dunia datang dan pergi, Indonesia akhirnya merdeka. Namun naskah yang ditemukan Aryaseta tetap disimpan di Museum Kolonial di Belanda, tersembunyi di antara ribuan arsip tanpa nama. Di tanah air, kisah tentang Sabda Lawu hanya hidup dalam cerita rakyat, berbisik di antara para penelusur spiritual dan dalang-dalang tua. Tapi sesuatu sedang bergerak di bawah permukaan. Benih kesadaran yang ditanam oleh Ki Arya berabad-abad lalu mulai berdenyut kembali, menunggu generasi baru yang akan membacanya bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Dan di balik tirai kabut Gunung Lawu, suara lembut kembali bergema. "Wektune wis cedhak. Waktunya sudah dekat." Jiwa Nusantara yang terlupa. Tahun 1974. Langit di atas Trowulan berwarna kelabu, debu jalanan menempel di udara, dan di antara reruntuhan candi yang ditumbuhi alang-alang, seorang mahasiswa arkeologi muda bernama Satrio Wiradipa berdiri terpaku. Ia adalah cucu dari Raden Aryaseta, arkeolog yang hilang di Gunung Lawu hampir setengah abad silam. Sejak kecil, Satrio dibesarkan dengan cerita samar tentang kakeknya yang konon menemukan sesuatu yang tidak boleh ditemukan manusia biasa. Namun cerita itu tak pernah lengkap. Ayahnya menolak berbicara tentang masa lalu, dan hanya meninggalkan satu benda warisan,
Sebuah buku catatan kulit yang gosong di tepinya, dengan beberapa halaman masih bisa dibaca. Di halaman paling belakang tertulis kalimat dalam aksara Jawa. Sabdo palon ora mati. Yen bangsa iki lali marang jiwane, dheweke bakal tangi maneh kanggo ngelingake. Sabdo palon tidak mati. Bila bangsa ini lupa pada jiwanya, ia akan bangkit kembali untuk mengingatkan. Kata-kata itu menghantui Satrio selama bertahun-tahun. Ia memilih jurusan arkeologi bukan semata karena sejarah, tapi karena dorongan tak sadar untuk menuntaskan misteri keluarganya. Kini, setelah berbulan-bulan melakukan penelitian di situs Majapahit, ia menemukan petunjuk baru, sebuah batu nisan tua bertuliskan nama Ki Arya Wira. Huruf terakhirnya telah hilang di gerus waktu. Malam itu, di bawah sinar lampu petromax, Satrio membaca kembali catatan kakeknya. Ia menulis dalam buku lapangan. Jika Ki Arya benar-benar menanam naskah di Lawu, maka ajarannya tidak hanya tentang masa lalu. Ia adalah pesan untuk masa depan, ketika bangsa ini kehilangan jati dirinya. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah dan bisikan yang nyaris tak terdengar. Sira durung mangerteni, cah enom. Kau belum memahami, anak muda. Satrio tersentak, menoleh ke sekeliling, namun hanya kabut yang menari di antara reruntuhan candi. Ia menepis rasa takut dan memutuskan berangkat ke Gunung Lawu keesokan paginya, mengikuti jejak yang ditinggalkan kakeknya. Perjalanan menuju Cemoro Sewu terasa seperti menembus dua dunia. Di satu sisi, jalanan beraspal, suara truk dan radio. Di sisi lain, hutan pinus yang sunyi, seolah waktu berhenti. Ia bertemu seorang kakek penjaga sendang bernama Mbah Dipa, yang hidup menyepi di lereng gunung. Mbah Dipa memandangi Satrio dengan tatapan tajam. Kau mirip seseorang, katanya pelan. Dulu, ada lelaki berpakaian putih datang ke sini membawa lontar. Ia menulis di bawah cahaya bulan dan menghilang tanpa jejak. Satrio menggigil. Apakah dia bernama Raden Arya Seta? Mbah Dipa tersenyum samar. Nama hanyalah bunyi. Nak, tapi aku tahu apa yang ia cari. Suara yang menuntun manusia kembali kepada asalnya. Sabdo Palon. Selama beberapa hari, Satrio tinggal bersama Mbah Dipa. Di setiap malam, mereka berbincang tentang makna hidup dan arah bangsa yang mulai kehilangan ruhnya. Mbah Dipa berkata, jiwa Nusantara dulu bukan sekadar tanah dan kerajaan. Ia adalah kesadaran bahwa manusia, alam, dan roh leluhur terikat dalam satu napas. Tapi sekarang, manusia lebih mencintai benda daripada makna, lebih percaya pada mesin daripada nurani. Itulah sebabnya Sabdo Palon masih bersembunyi. Satrio mulai mengerti. Sabdo Palon bukan sosok supranatural yang menunggu untuk muncul, tapi simbol dari jiwa bangsa yang tertidur, jiwa yang dulu menyatukan kebudayaan, rasa, dan spiritualitas menjadi satu kesadaran besar. Ia menulis dalam catatannya, bangsa ini tidak kehilangan tanah airnya, tapi kehilangan arah batinnya. Bila Lawu menyimpan rahasia, mungkin bukan batu atau naskah yang harus digali, melainkan kesadaran dalam diri manusia. Pada malam ketujuh di Lawu, hujan deras turun disertai petir. Satrio terbangun mendengar suara gamelan dari arah Sendang. Ia keluar gubuk, basah kuyup, dan melihat di kejauhan siluet sosok berpakaian putih berdiri di atas batu besar. Sosok itu menatapnya, lalu mengucap perlahan, "Kowe putu saka wong sing nulis sabda. Tugas mulah kanggo maca maneh. Engkau keturunan dari penulis sabda. Tugas mulah untuk membacanya kembali." Ketika Satrio mendekat, sosok itu lenyap bersama kilat yang membelah langit. Di tempatnya berdiri, hanya ada sebuah batu kecil dengan ukiran halus berbentuk matahari dan ombak, simbol yang sama seperti pada segel lontar sabda Lawu. Keesokan paginya, Mbah Dipa sudah tidak ada. Hanya ditemukan abu dupa dan daun lontar kosong di atas batu. Satrio menatap kabut yang menggulung, dan dalam dadanya muncul keyakinan. Sabdo Palon bukan sekadar kisah leluhur. Ia adalah kesadaran yang menunggu untuk dihidupkan kembali, ketika manusia berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Dalam perjalanan turun dari gunung, Satrio menulis kalimat terakhir di buku lapangannya. Jiwa Nusantara tidak akan mati.
Ia hanya tertidur di bawah debu modernitas. Dan mungkin, waktunya untuk bangkit telah tiba. Kabut menutup lereng, gamelan samar terdengar di kejauhan, dan di antara kabut itu, suara yang sama berbisik pelan. Waktu wis cedhak. Pertarungan antara rasional dan spiritual. Tahun 1982. Jakarta berdenyut cepat, penuh dengan suara mesin, deru pembangunan, dan ambisi manusia modern yang haus kemajuan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Satrio Wiradipakini telah menjadi dosen muda di Universitas Nasional, dikenal sebagai arkeolog cerdas dengan reputasi akademik yang mulai diakui. Namun di balik sorot matanya yang tenang, masih tersimpan kegelisahan yang sama, tentang makna dari naskah Sabda Lawu dan bisikan yang terus menghantui tidurnya. Ia menulis buku berjudul, Simbolisme Majapahit dan Identitas Spiritualitas Nusantara. Buku itu berusaha memadukan data arkeologis dengan filosofi leluhur, menjelaskan bahwa kebesaran Majapahit bukan hanya pada militernya, tetapi pada kesadaran spiritual yang melandasi tata kehidupannya. Namun publik ilmiah menanggapinya dengan skeptis. Banyak koleganya menuduhnya terlalu mistis, tidak ilmiah. Salah satu di antara mereka, Dr. Herman Sudrajat, seorang rasionalis keras, menyindirnya di seminar kampus. Satrio, kita ini hidup di zaman ilmu pengetahuan. Jangan membawa roh dan kabut ke dalam sejarah. Sabdo Palon itu mitos, bukan realitas. Satrio menahan diri. Mitos adalah cermin kesadaran kolektif. Doktor, ia bukan kebohongan, tapi cara leluhur kita berbicara melalui simbol. Namun kritik itu berlanjut. Dalam beberapa bulan, pendanaan risetnya dicabut, buku-bukunya dianggap terlalu esotrik, dan namanya mulai tenggelam di balik reputasi akademik yang dingin. Tapi justru di tengah tekanan itu, suara yang dulu ia dengar di Lawu kembali muncul, lembut namun mendesak. Ilmu tanpa rasa akan buta. Rasa tanpa ilmu akan sesat. Tugasmu adalah menjembatani keduanya. Suara itu mengguncang batinnya. Ia mulai meneliti ulang naskah-naskah Jawa kuno, mempelajari simbol-simbol yang tersembunyi dalam arsitektur candi dan relief. Di dinding candi Sukuh, ia menemukan ukiran matahari diapit dua naga, simbol keseimbangan antara terang dan gelap, logika dan intuisi. Ia menyadari bahwa Sabdo Palon bukan hanya lambang spiritualitas, tapi juga pengingat tentang harmoni antara rasional dan spiritual, antara cipta dan rasa. Sementara itu, Dr. Herman mengumumkan proyek ambisius, pembangunan taman arkeologi modern di Trowulan dengan pendekatan sains murni. Semua simbol religius akan dihapus dari papan informasi agar tidak mencampur adukan sejarah dengan mitos. Satrio menentang keras. Kalau kita menghapus simbol, kita bukan sedang menjernihkan sejarah, tapi memotong akar bangsa kita sendiri, katanya dalam rapat kementerian. Namun suara rasionalitas menang. Proyek itu dilaksanakan, dan area candi dibersihkan dari dupa, sesajen, serta ritual masyarakat lokal yang dianggap tidak ilmiah. Suatu malam, Satrio kembali ke Trowulan sendirian. Ia berdiri di tengah reruntuhan yang kini disinari lampu-lampu neon dari proyek modernisasi. Angin membawa aroma tanah dan debu, namun tak lagi ada keheningan sakral seperti dulu. Ia menutup mata dan berbisik. Apakah ini yang kau maksud, Sabdo Palon? Bahwa manusia akan memilih akalnya dan menyingkirkan jiwanya sendiri? Saat itulah, angin berputar kencang. Lampu-lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara gamelan samar dari arah timur, diikuti suara berat yang bergetar dari dalam dadanya. Bangsa iki pinter, nanging ora eling. Kaya geni tanpa cahya. Bangsa ini cerdas, tapi lupa. Seperti api tanpa cahaya. Satrio terjatuh berlutut. Di tanah, ia melihat kilatan cahaya membentuk bayangan wajah tua, samar, namun matanya dalam dan penuh iba. Sosok itu berkata, "Ora ana sing salah karo kauruh. Sing salah iku nalika kauruh ora disinari rasa." Tak ada yang salah dengan pengetahuan. Yang salah adalah ketika pengetahuan tidak disinari oleh rasa. Ketika cahaya menghilang, lampu kembali menyala. Tanah di depannya basah oleh embun,
dan di sana terukir bentuk spiral kecil, simbol yang sama dengan yang ditemukan pada lontar Sabda Lawu. Keesokan harinya, ia menulis di jurnal pribadinya. Pertarungan sejati bangsa ini bukan antara timur dan barat, tapi antara logika yang kehilangan hati dan spiritualitas yang kehilangan arah. Sabdo Palon bukan untuk disembah, tapi untuk diingat, agar ilmu dan nurani berjalan berdampingan. Beberapa tahun kemudian, proyek modernisasi Trowulan gagal. Tanah retak, artefak rusak, dan pekerja melaporkan sering mendengar gamelan tanpa sumber. Dr. Herman jatuh sakit dan meninggalkan proyek itu tanpa penjelasan. Satrio tidak merasa menang. Ia hanya tahu satu hal, zaman memang bergerak ke arah rasionalitas, tapi arus batin Nusantara yang lama tidak mati. Ia hanya menunggu saat untuk muncul kembali. Malam itu di rumahnya, ia menulis surat kepada seorang murid muda bernama Sekar Dewayani, mahasiswa yang selalu menanyakan makna di balik simbol-simbol kuno. Dalam suratnya ia menulis, "Sekar, kelak kau akan melihat sendiri, bangsa ini sedang berjalan di dua jalan yang terpisah. Tapi bila engkau bisa menemukan titik temu antara pengetahuan dan kesadaran, di sanalah Sabdo Palon akan berbicara lagi." Di luar jendela, Jakarta tertidur di bawah cahaya lampu neon. Tapi di kejauhan, di arah timur, Gunung Lawu masih berdiri dengan tenang, diam, namun bergetar oleh rahasia yang belum selesai. Kebangkitan simbolisme dalam kemerdekaan. Tahun 1998. Jakarta terbakar oleh amarah. Reformasi meletus seperti badai yang menghempas dinding kekuasaan yang telah lama membatu. Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi mahasiswa, gas air mata, dan suara tembakan, Sekar Dewayani, kini mahasiswi semester akhir jurusan Filsafat Budaya, berdiri di antara lautan manusia yang menggema dengan satu kata, perubahan. Sekar adalah murid dari Satrio Wiradipa, yang kini sudah menua dan jarang keluar dari rumahnya di daerah Kaliurang. Ia mengajar Sekar bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang makna di balik simbol-simbol Nusantara yang mengandung kearifan spiritual. Di meja kerja Satrio yang berdebu, Sekar pernah membaca satu kalimat yang ia tulis sebelum pensiun. Bangsa ini akan mengguncang dirinya sendiri sebelum ingat kembali siapa dia. Ketika reformasi pecah, Sekar merasa kalimat itu menjadi nyata. Negara porak-poranda, ekonomi runtuh, rakyat berteriak. Namun di balik kekacauan itu, Sekar mulai melihat pola, seolah sesuatu yang lama terkubur sedang bergerak di bawah permukaan sejarah. Beberapa bulan setelah kerusuhan mereda, Sekar mengunjungi Satrio di rumahnya. Pria tua itu duduk di kursi kayu, tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala dengan cahaya lembut. "Sekar," katanya pelan, "apa yang kau lihat di jalanan?" Sekar menjawab, "Saya melihat kemarahan, Pak, tapi juga kehausan, bukan akan uang atau jabatan, melainkan akan makna. Kami ingin tahu siapa kami sebenarnya." Satrio tersenyum. Itulah tanda zaman. Ketika jiwa bangsa terlalu lama dikekang oleh logika kekuasaan, maka roh Nusantara akan mengguncangnya dari dalam. Sabdo Palon sedang berbisik lagi. Sekar menatapnya heran. "Apakah Bapak masih percaya Sabdo Palon itu nyata?" "Nyata bukan berarti bisa kau sentuh," jawab Satrio tenang. "Ia nyata seperti nurani. Kau tak bisa menunjukkannya, tapi kau tahu ketika ia berbicara." Beberapa minggu kemudian, Satrio meninggal dunia dengan tenang. Di meja kerjanya ditemukan surat tanpa amplop yang ditulis untuk Sekar. Isinya hanya 3 kalimat. "Pergilah ke Lawu. Di sana, temukan bukan makam, tapi makna. Bila kabut terbuka, bacalah sabda yang tersisa." Sekar memutuskan untuk melaksanakan pesan itu. Ia meninggalkan Jakarta dan menapaki jalan menuju Gunung Lawu. Di lerengnya, ia bertemu kembali dengan nama yang sering disebut dalam catatan lama, Mbah Dipa, atau seseorang yang mengaku sebagai muridnya. Pria tua itu menatap Sekar dengan mata jernih, seolah sudah tahu siapa dia sebelum ia memperkenalkan diri. "Jadi akhirnya garis darah pengetahuan itu tiba juga," kata Mbah Dipa. "Kau datang membawa waktu yang telah dijanjikan." Sekar tidak mengerti. "Saya hanya ingin tahu, apa itu Sabdo Palon sebenarnya?"
Mbah Dipa tertawa kecil. Pertanyaan itu sudah diajukan sejak zaman Majapahit. Sabdo Palon bukan nama, bukan tokoh. Ia adalah kesadaran kolektif bangsa ini. Ketika manusia lupa siapa dirinya, Sabdo Palon akan berbicara melalui mereka yang masih punya rasa. Malam itu mereka bermeditasi di tepi sendang. Angin gunung lembut, dan bintang-bintang tampak seolah lebih dekat. Sekar menutup mata, mengatur napas, lalu mendengar sesuatu yang bukan suara tapi getaran di dadanya. Aku iki ora ana ing kitab, ora ana ing candi. Aku ana ing saben jiwa sing ngelingi. Aku tidak ada di kitab, tidak di candi. Aku ada di setiap jiwa yang ingat. Air matanya mengalir. Ia merasa seolah menyatu dengan alam, suara serangga, desir daun, dan detak jantungnya sendiri menjadi satu irama. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, Sekar melihat kilasan. Ki Arya menulis lontar di gua. Raden Arya Seta menggali naskah di bawah batu. Satrio berdiri di antara reruntuhan candi. Semua wajah itu menyatu, lalu berubah menjadi cahaya yang memancar dari dalam dirinya sendiri. Ketika ia membuka mata, Mbah Dipa sudah tidak ada. Di tempatnya, hanya ada tongkat kayu jati tua yang diukir dengan simbol spiral dan ombak, tanda yang sama dari naskah Sabda Lawu. Sekar memegang tongkat itu erat, lalu menatap cakrawala timur. Matahari terbit perlahan, menyinari kabut tipis yang menari di atas sendang. Dalam hati, ia memahami bahwa Sabdo Palon bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah kesadaran yang terus bertransformasi, menembus zaman. Sekar kembali ke Jakarta membawa pengalaman itu. Ia menulis buku berjudul Rasa, Jiwa, dan Identitas. Sabdo Palon dalam konteks kebangkitan nasional. Buku itu tidak hanya mengupas sejarah, tetapi mengajak pembacanya untuk melihat spiritualitas sebagai fondasi identitas bangsa. Buku itu menjadi populer di kalangan muda yang haus akan akar budaya di tengah globalisasi. Namun bagi Sekar, keberhasilan bukan tujuan. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Dalam mimpi, ia sering mendengar suara yang sama, lembut tapi penuh daya. Kowe wis nyekel cahya, nanging cahya kudu nyebar. Ngluarna rasa, nganti kabeh eling. Kau telah memegang cahaya, tapi cahaya harus menyebar. Sebarkan rasa, sampai semua mengingat. Dan setiap kali ia terbangun, Sekar tahu, misi itu kini ada di tangannya. Dari Majapahit hingga Indonesia merdeka, dari lontar hingga layar digital, Sabdo Palon terus berbisik dalam bentuk baru, bukan untuk menakutkan, tapi untuk mengingatkan bahwa jiwa Nusantara tidak pernah mati. Ia hanya menunggu manusia yang mau mendengarkannya kembali. Sabdo Palon di zaman modern. 20 tahun berlalu sejak reformasi. Indonesia telah berubah menjadi negeri yang sibuk dan digital. Semua hal berpindah ke layar, percakapan, perdebatan, bahkan keyakinan. Dunia maya menjadi arena baru tempat manusia berbicara tanpa tatap muka, dan kebenaran menjadi sesuatu yang bisa dimanipulasi dengan klik dan algoritma. Di tengah arus besar itu, Sekar Dewayani, kini berusia 45 tahun, dikenal sebagai penulis dan pengajar spiritual budaya Nusantara. Namun ia merasa semakin sulit menemukan keheningan yang dulu pernah ia rasakan di Gunung Lawu. Ia tinggal di Yogyakarta, di rumah sederhana yang dikelilingi pohon randu dan suara jangkrik. Di ruang tamunya, di atas meja kayu, masih tersimpan tongkat peninggalan Mbah Dipa, satu-satunya warisan fisik dari perjalanan spiritualnya. Setiap kali ia menyentuh ukiran spiral di tongkat itu, ia teringat pesan terakhir yang ia dengar di Lawu. Cahaya kudu nyebar, cahaya harus menyebar. Namun di zaman yang dipenuhi informasi, cahaya justru tersamarkan oleh kebisingan. Sekar sering menerima undangan untuk menjadi pembicara, tapi semakin ia berbicara di forum akademik dan media, semakin ia merasa bahwa makna sejati dari Sabdo Palon sedang kehilangan ruh. Banyak orang tertarik pada kisah mistiknya, sedikit yang memahami esensinya. Suatu malam, setelah seminar daring yang membahas spiritualitas Nusantara dalam era digital, Sekar duduk sendiri menatap layar laptop yang baru saja ia matikan. Ia menulis dalam jurnalnya. Orang-orang sibuk mencari Sabdo Palon di video, di algoritma, di naskah-naskah kuno.
padahal yang sejati masih berbicara di dalam diam. Dunia ini bising, dan karena itu manusia kehilangan pendengarannya terhadap yang halus. Di luar, hujan turun deras. Kilat menyambar langit, dan di antara suara hujan, Sekar mendengar sesuatu yang berbeda. Gamelan yang sangat pelan, seolah datang dari dalam bumi. Ia keluar, berdiri di beranda, dan melihat kabut tipis menggantung di halaman. Dalam kilatan cahaya, seolah ada bayangan lelaki berpakaian putih berdiri di antara pepohonan randu, menatapnya. Sekar. Suara itu lembut, tapi jelas. Cahya sing wis kowe gawe durung nganti nyinari kabeh. Wektu wis teka maneh. Cahaya yang telah kau buat belum menyinari semuanya. Waktunya datang kembali. Sekar terpaku. Siapa kau? Tanyanya. Aku ora ana jeneng. Wong-wong nyebut aku Sabdo Palon. Nanging aku mung suara saka jiwamu dewe. Aku tak punya nama. Mereka memanggilku Sabdo Palon. Tapi aku hanyalah suara dari jiwamu sendiri. Bayangan itu memudar. Namun di tempatnya berdiri, Sekar melihat simbol spiral bercahaya di tanah, lalu lenyap bersama hujan. Ia tak tidur malam itu. Dalam pikirannya, muncul ide yang selama ini ia tahan, untuk menciptakan ruang digital yang tidak sekadar berbagi informasi, tapi menanamkan kesadaran, sebuah kanal YouTube yang ia beri nama Sabdo Nusantara. Beberapa bulan kemudian, kanal itu lahir. Video pertamanya berjudul Sabdo Palon dan Jiwa Bangsa yang Tertidur. Di sana, Sekar tidak berkhotbah atau bercerita tentang mistik. Ia hanya duduk di depan layar, berbicara dengan tenang. Sabdo Palon bukan sosok yang menunggu di langit. Ia ada di dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam kesadaran bahwa tanah, air, dan tubuh kita berasal dari sumber yang sama. Bila kita lupa hal itu, maka sejatinya kita sudah kehilangan kemerdekaan batin. Video itu viral. Dalam sebulan, jutaan orang menontonnya. Komentar mengalir dari berbagai penjuru. Ada yang terinspirasi, ada yang menuduhnya sesat, ada pula yang menertawakannya. Namun Sekar tahu, Sabdo Palon tidak butuh pembelaan. Ia hanya perlu dihidupkan lewat kesadaran, bukan kepercayaan buta. Di antara ribuan komentar, satu pesan anonim menarik perhatiannya. Aku keturunan keluarga Wiradipa. Aku menemukan sesuatu di gudang rumah tua kami. Sebuah lembar lontar dengan simbol spiral. Maukah Ibu Sekar melihatnya? Sekar membalas segera. Beberapa hari kemudian, ia bertemu seorang pemuda bernama Aruna Wiradipa, cucu buyut dari Satrio. Aruna memperlihatkan lontar itu. Lembaran kecil, berusia ratusan tahun, bertuliskan aksara yang samar. Namun ketika diterangi cahaya, huruf-hurufnya tampak berpendar, menampakkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Nalika suara lawas muni liwat piranti anyar, iku tanda kauruh balikanti wujud anyar. Ketika suara lama berbicara melalui alat baru, itulah tanda pengetahuan kembali dalam bentuk baru. Sekar terdiam lama. Ia menyadari bahwa zaman telah benar-benar berubah, dan Sabdo Palon tidak lagi berbicara melalui lontar atau sendang, melainkan melalui gelombang data dan cahaya layar. Dunia digital, betapapun dingin dan tak berjiwa, bisa menjadi wadah baru bagi kesadaran kuno. Malam itu, Sekar dan Aruna duduk di depan kamera, menyiapkan episode baru. Sabdo Palon, cahaya lama di dunia baru. Mereka berbicara bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai dua jiwa yang meneruskan garis pengetahuan dari Ki Arya hingga kini. Dulu, Sabdo Palon berbisik kepada para raja, kata Sekar di akhir videonya. Kini ia berbisik kepada siapapun yang mau berhenti sejenak dan mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Dan di antara ribuan penonton yang menatap layar malam itu, mungkin sebagian kecil benar-benar mendengar sesuatu. Gamelan yang sangat lembut, datang entah dari mana, mengalun seperti napas panjang dari masa silam. Sabdo Palon dan kesadaran kolektif. 3 tahun telah berlalu sejak kanal Sabdo Nusantara milik Sekar Dewayani dan Aruna Wiradipa lahir. Kini, jutaan orang telah mengikuti setiap unggahannya. Namun yang menarik bukan sekadar popularitasnya, melainkan perubahan halus yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Di kota-kota besar,
Anak muda mulai berbicara tentang rasa dan jiwa tanah air. Di desa-desa, para petani kembali menghidupkan ritual kecil sebelum menanam. Di universitas, seminar tentang filsafat Nusantara tak lagi sepi. Seolah, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak pelan di bawah kesadaran bangsa. Sekar duduk di ruang kerjanya malam itu, ditemani Aruna. Di layar laptop mereka, tampak potongan video dokumenter yang sedang mereka edit. Cuplikan tentang ritual sedekah bumi di Pati, pementasan wayang kontemporer di Surabaya, dan komunitas seni di Bali yang menafsirkan ulang Sabdo Palon dalam bentuk tari modern. Ini bukan sekadar gerakan budaya, Bu, kata Aruna perlahan. Orang-orang mulai mencari keseimbangan. Mereka lelah dengan kebisingan dunia digital. Mereka ingin merasa nyambung lagi dengan sesuatu yang lebih dalam. Sekar mengangguk. Ya, Aruna. Dunia sibuk mencari kebaruan. Padahal yang hilang adalah yang paling tua, rasa keterhubungan itu. Ia terdiam sejenak, lalu menatap tongkat spiral peninggalan Mbah Dipa yang masih setia di pojok ruangan. Tapi ingat, setiap kebangkitan membawa bayangannya sendiri. Bila kesadaran bangkit, ego juga akan ikut naik. Kata-kata itu terbukti. Tak lama setelah episode ke-30 kanal mereka tayang, muncul kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pewaris Sabdo Palon. Mereka mengadakan ritual tertutup, mengutip ucapan Sekar namun memelintir maknanya. Ada yang menjual jimat, ada yang mengaku bisa menurunkan wahyu Nusantara. Media sosial meledak dengan perdebatan. Apakah gerakan Sabdo Nusantara adalah spiritualitas atau sekadar kultus modern? Sekar merasa gelisah. Ia tak pernah bermaksud menciptakan aliran. Ia hanya ingin menyalakan kembali kesadaran, bukan membangun kuil baru. Dalam keheningan malam, ia menulis surat kepada para pengikutnya yang kemudian ia bacakan dalam video berjudul Sabdo Tanpa Singgasana. Sabdo Palon bukan guru yang ingin disembah. Ia adalah gema nurani bangsa ini. Bila kalian menjadikannya berhala, maka kalian justru mematikan makna sejatinya. Kesadaran sejati tidak butuh simbol kekuasaan. Ia hanya butuh hati yang mau mendengar. Video itu mengguncang. Sebagian marah, sebagian tercerahkan. Namun Sekar tahu bahwa perjalanan ini telah melewati batas. Kesadaran yang dulu hanya milik segelintir kini telah menjadi arus besar. Suatu sore, Sekar dan Aruna diundang ke sebuah pertemuan lintas budaya di Borobudur. Para budayawan, akademisi, rohaniawan, dan pemuda dari berbagai daerah hadir. Di tengah forum, seorang pemuda dari Kalimantan berkata, "Kita mungkin berbeda agama dan bahasa, tapi ketika mendengar kisah Sabdo Palon, saya merasa kita semua berasal dari sumber yang sama, dari tanah yang punya roh." Sekar terdiam lama sebelum menjawab. Itulah maksudnya. Sabdo Palon bukan untuk satu suku, satu kepercayaan, atau satu agama. Ia adalah kesadaran bahwa hidup ini saling terkait. Bahwa Nusantara ini tidak berdiri dari kekuasaan, tapi dari keseimbangan antara manusia, alam, dan ruh waktu. Ketika malam tiba, mereka berjalan mengelilingi candi yang diterangi cahaya obor. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Di puncak Borobudur, Sekar menatap ke langit yang dipenuhi bintang. Ia menutup mata, mengatur napas, dan kembali mendengar gamelan lembut. Suara yang dulu pernah datang dari Gunung Lawu. Tapi kali ini, gamelan itu terdengar jauh lebih besar, seolah berasal dari ribuan hati manusia yang sedang berdoa dalam diam. "Iki dudu suaraku, nanging suara rakyatmu," bisik suara halus itu di telinganya. "Ini bukan suaraku, tapi suara rakyatmu." Air mata Sekar mengalir tanpa ia sadari. Ia tahu, Sabdo Palon kini tak lagi menjadi misteri kuno. Ia telah berubah menjadi kesadaran kolektif bangsa, sesuatu yang tak bisa dimiliki siapapun, tapi bisa dirasakan oleh siapa saja. Beberapa bulan setelah itu, Sekar memutuskan untuk mundur dari sorotan publik. Ia menyerahkan kanal Sabdo Nusantara sepenuhnya kepada Aruna. "Kau generasi baru," katanya pada Aruna di bawah pohon randu tua. "Tugasku sudah selesai. Aku hanya membuka jalan. Sekarang kau yang melanjutkan, tapi jangan biarkan cahaya ini menjadi milikmu sendiri."
Aruna menatapnya dengan mata berkaca. Kemana ibu akan pergi? Sekar tersenyum lembut. Ke tempat di mana semua suara berhenti, di mana sabda menjadi rasa. Malam itu ia meninggalkan rumahnya, hanya membawa tongkat spiral dan buku catatan kecil. Ia berjalan ke arah timur, ke kaki Gunung Lawu, tempat semuanya bermula. Seolah menjawab langkahnya, angin berembus membawa aroma dupa dan suara lembut yang ia kenal. Rasa wis bali, wektu wis nggenepi, wong-wong wis eling maneh. Rasa telah kembali, waktu telah genap, manusia telah mengingat kembali. Aruna menatap langit dari halaman rumah, dan di kejauhan, ia melihat satu kilatan cahaya menembus awan, seperti nyala lilin di tengah kabut. Ia tahu, itu bukan akhir, hanya perubahan wujud. Sabdo Palon kini hidup di antara manusia, bukan dalam bentuk legenda, tapi dalam kesadaran yang terus menyalakan api jiwa bangsa. Dan dari layar-layar kecil di tangan jutaan orang Indonesia, cahaya itu terus bergetar, membisikkan pesan lama dalam bentuk baru. Ngerti sapa kowe, eling sapa sing nguripi. Yen wis eling, aja mungandharake, nanging uripna. Kenali siapa dirimu, ingat siapa yang menghidupimu. Jika sudah ingat, jangan hanya bicara, hiduplah karenanya. Sabdo Palon, sabda yang tak pernah usai. Pagi menyelimuti lereng Gunung Lawu dengan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan pinus. Di bawah langit pucat, Sekar Dewayani menapaki jalan tanah yang dulu pernah dilalui Ki Arya, Raden Arya Seta, dan gurunya, Satrio Wiradipa. Perjalanan itu kini seolah menutup lingkaran panjang sejarah yang telah berputar berabad-abad. Setiap langkahnya membawa gema masa lalu, suara cangkul para petani Majapahit, bisikan mantra, dan gamelan yang bergetar pelan dari kedalaman tanah. Sekar kini tak lagi menjadi tokoh publik. Rambutnya telah memutih, matanya teduh, dan tubuhnya lebih ringkih. Namun langkahnya tetap mantap, seolah dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tangannya, tongkat spiral peninggalan Mbah Dipa menjadi saksi perjalanan panjang pengetahuan Nusantara. Ia berjalan tanpa peta, hanya mengikuti rasa. Di sebuah celah hutan bambu, ia berhenti. Kabut turun semakin tebal. Lalu dari antara kabut itu muncul cahaya temaram seperti api kecil yang menari di udara. Kowe Bali, Sekar. Terdengar suara dalam bahasa Jawa kuno, dalam dan menenangkan. Kau kembali, Sekar. Sekar menunduk, mengatur napas. Aku datang bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menyerahkan apa yang sudah kutemukan. Sabda ora bisa diserahkan, amarga sabda iku urip. Nanging rasa sing kowe bawa bakal dadi wit anyar. Sabda tak bisa diserahkan, karena sabda itu hidup. Tapi rasa yang kau bawa akan menjadi pohon baru. Cahaya itu memudar pelan, lalu berubah menjadi sosok lelaki berjubah putih. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, seperti bayangan di air. Sekar tahu siapa dia tanpa perlu bertanya. Sosok yang selama ini hanya hadir dalam bisikan, kini berdiri di hadapannya, Sabdo Palon. Kenapa kau memanggilku kembali? Tanya Sekar pelan. Amarga wektu wis kebak. Suara lawas wis dadi suara anyar. Kabeh wis bali menyang panggonane. Nanging saben jaman butuh saksi, lan kowe saksi kanggo jaman iki. Karena waktu telah penuh, suara lama telah menjadi suara baru. Segalanya telah kembali ke tempatnya. Namun setiap zaman butuh saksi, dan engkaulah saksi bagi zaman ini. Sekar menatap langit yang perlahan merekah. Apakah ini akhir, atau awal yang lain? Sabdo Palon tersenyum samar. Ora ana akhir kanggo sing ngerti rasa. Nalika sabdanya wiji karo rasa, iku dudu pungkasan, iku pulang. Tak ada akhir bagi yang memahami rasa. Ketika sabda menyatu dengan rasa, itu bukan akhir, itu kepulangan. Sekar merasakan dadanya ringan. Ia duduk bersila di tanah, menutup mata. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga dan suara air sungai di kejauhan. Dalam keheningan itu, ia merasakan seluruh kisah yang pernah ia jalani. Majapahit yang runtuh, Lawu yang berbisik, guru-guru yang datang dan pergi, dan dunia modern yang hiruk-pikuk.
Semuanya melebur menjadi satu aliran waktu yang utuh. Tak ada masa lalu atau masa depan. Hanya kesadaran yang luas, tenang, dan penuh cahaya. Di bawah sana, di dunia yang terus berputar, Aruna Wiradipa berdiri di depan ribuan orang di Taman Mini Indonesia. Ia kini meneruskan ajaran Sabdo Nusantara, bukan dalam bentuk khutbah atau ritual, melainkan gerakan kesadaran sosial dan lingkungan. Di tangannya, ia membawa tongkat spiral yang diwariskan Sekar sebelum menghilang. Kita hidup di zaman di mana teknologi membuat kita lupa mendengar, katanya di panggung. Tapi Sabdo Palon mengingatkan bahwa kebijaksanaan tidak hilang, hanya menunggu kita untuk diam. Di layar besar di belakangnya, muncul gambar wajah Sekar, tersenyum lembut dengan latar kabut lau. Sorak penonton menggema, namun di antara riuh itu, angin berembus membawa suara halus, hanya terdengar oleh beberapa orang yang peka. Cahya ora mung ana ing langit, nanging uga ana ing ati wong sing gelem nyawang. Cahaya tidak hanya ada di langit, tapi juga di hati mereka yang mau menatap. Malam tiba, dan Aruna berjalan sendirian ke pinggir danau kecil di belakang panggung. Ia menatap air yang tenang, lalu melihat pantulan wajahnya. Di permukaan air, samar-samar muncul bayangan Sekar dan sosok lelaki berjubah putih berdiri di sampingnya. Mereka tidak berbicara, hanya tersenyum. Dalam diam, Aruna memahami pesan yang tak diucapkan. Tugasnya bukan meneruskan legenda, tapi menjaga agar sabda itu tetap hidup di dalam tindakan manusia. Ia menatap ke langit, di mana bintang-bintang menyala seperti huruf-huruf kuno di kitab kosmos. Dalam benaknya, terngiang suara Sekar yang dulu sering ia dengar di kelas. Bangsa ini akan selamat bukan karena kekuatan, tapi karena kesadarannya. Selama masih ada yang mengingat, Sabdo Palon tidak akan pernah diam. Angin malam meniup lembut rambutnya. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan dengung listrik kota dan suara lalu lintas. Nada tradisi dan modernitas menyatu, menciptakan harmoni yang aneh namun indah. Harmoni zaman yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Di lereng Gunung Lawu, di tempat Sekar menghilang, tumbuh sebatang pohon randu putih dengan akar berputar seperti spiral. Di batangnya, bila dilihat dengan hati tenang, samar-samar tampak ukiran tulisan kecil. Sabda iki ora kanggo siji jaman, nanging kanggo saben ati sing eling. Sabda ini bukan untuk satu zaman, tetapi untuk setiap hati yang ingat. Dan begitulah, legenda Sabdo Palon tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus hidup dalam setiap generasi yang berusaha memahami dirinya, dalam setiap tangan yang menanam pohon, dalam setiap suara yang menolak kebencian, dan dalam setiap jiwa yang diam sejenak untuk mendengarkan keheningan. Sabdo Palon bukan sosok yang datang atau pergi. Ia adalah napas panjang Nusantara itu sendiri. Selama masih ada manusia yang mencari makna di antara kebisingan dunia, selama masih ada yang menatap langit dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Sabda itu akan terus bergema. Aku ana, amarga kowe eling. Nalika kowe lali, aku dadi angin. Nanging yen kowe eling maneh, aku dadi cahya. Aku ada, karena kau ingat. Ketika kau lupa, aku menjadi angin. Tapi saat kau ingat kembali, aku menjadi cahaya.